materi tentang apa sih itu pewarna makanan. Perlu diketahui bahwa pewarna makanan merupakan salah satu jenis dari zat adiktif makanan. Zat adiktif makanan merupakan senyawa atau campuran berbagai senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan dan bukan merupakan bahan utama. Berdasarkan fungsinya, zat adiktif yang boleh digunakan untuk makanan itu digolongkan menjadi 8 jenis, yaitu sebagai pemberi aroma, penyedap rasa, pengembang, pemutih, bahkan sebagai pengawet, termasuk pemanis dan pewarna. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 menyatakan bahwa pewarna makanan itu merupakan zat yang digunakan untuk memberi dan memperbaiki warna dan atau suatu pigmen yang berasal dari sayuran, hewan, mineral, dan sumber lainnya yang bila ditambahkan pada makanan dan kosmetik dapat memberikan warna tertentu. Berdasarkan sumbernya, ada 2 jenis zat pewarna makanan, yaitu zat pewarna makanan alami dan zat pewarna makanan buatan. Pewarna alami merupakan pewarna yang diperoleh dari bahan-bahan alami, baik nabati, hewani, ataupun mineral. Beberapa pewarna alami yang banyak dikenal dan digunakan masyarakat seperti kunyit sebagai warna kuning, daun jati atau pandan sebagai warna hijau, gula merah sebagai warna coklat, dan cabai sebagai warna merah. Sedangkan bahan pewarna sintetis merupakan bahan pewarna buatan yang dapat memberikan warna sehingga dapat memberikan efek yang lebih menarik. Nah, berikut adalah beberapa jenis pewarna sintetis atau buatan antara lain seperti tartanzin merupakan pewarna makanan sintetis yang berwarna kuning. Tartanzin juga merupakan pewarna kuning lemon sintetis umum untuk digunakan sebagai pewarna makanan dan dia bisa digunakan untuk menghasilkan warna lain selain kuning lemon. Terutamanya tartanzin juga dapat dicampurkan dengan biru brilian atau brilian. Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa batas penggunaan yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu sekitar 30-300 mg batas per kilogram makanan dan 0-7,5 mg batas ADI per kilogram berat badan. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nureni Eskip dengan NIM 19 1631029. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai macam pewarna makanan. Nah, jadi saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada pewarna tetrazin. Nah, di mana pewarna ini itu merupakan pewarna kuning lemon sintesis. Nah, jadi pewarna ini tuh biasanya digunakan sebagai pewarna makanan. Jadi tetrazin ini itu juga termasuk salah satu pewarna yang masih diperbolehkan untuk digunakan. Namun dalam batas penggunaannya, di mana batasnya itu antara 50-300 mg per kilogram makanan dan 0 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Nah, jadi tetrazin ini itu memiliki efek samping. Jadi efek samping secara langsung itu dari penggunaan pewarna ini itu antara lain yang pertama ada urtikaria. Nah, di mana urtikaria ini biasa disebut sebagai ruam kulit. Yang kedua ada rinitis. Nah, di mana rinitis ini bahasa lain dari hidung meler. Yang ketiga ada asma dan yang keempat ada purpura. Di mana purpura ini itu biasa disebut sebagai kulit lebam. Dan yang terakhir ada anapikalisis sistemik. Nah, atau biasa disebut sebagai shock. Nah, jadi
Ketika kita menggunakan pewarna tetrasin ini secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, itu akan berefek untuk meningkatkan hiperaktivitas anak. Ada pewarna brilliant blue atau biasa dikenal dengan biru brilian. Nah, di mana biru brilian ini itu merupakan bahan pewarna yang dapat ditambahkan pada makanan dan juga pada substansi lainnya yang akan memberikan efek warna biru pada makanan. Nah, namun akan memberikan warna hijau kebiruan jika dicampurkan ke dalam air. Nah, jadi brilliant blue ini itu juga termasuk jenis pewarna yang masih diperbolehkan untuk digunakan sebagai pewarna makanan, namun dalam batas penggunaannya. Nah, jadi batas penggunaannya itu antara 50 sampai 200 mg per kilogram makanan. Nah, efek samping yang biasa ditimbulkan dari penggunaan pewarna makanan ini itu masih kurang terlihat. Namun, jika kita mengkonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, zat pewarna ini itu akan menyebabkan sel-sel kanker pada tubuh karmoisin. Nah, di mana karmoisin ini merupakan pewarna makanan yang memberikan warna merah cerah pada makanan maupun pada minuman. Nah, jadi karmoisin ini itu merupakan salah satu jenis pewarna makanan yang masih diperbolehkan untuk digunakan sebagai pewarna makanan maupun sebagai pewarna minuman. Namun kita gunakan pada batas penggunaannya. Nah, adapun batas penggunaannya itu sekitar 50 sampai 500 mg per kilogram makanan dan 0 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Nah, pewarna karmoisin ini itu juga dapat menyebabkan alergi pada kulit dan juga dapat mengaktifkan sel-sel kanker jika kita mengkonsumsi pewarna ini secara berlebihan dan melebihi batas pewarna. Keempat ada eritosen. Nah, di mana eritosen ini itu merupakan zat pewarna sintesis yang memberikan warna cherry pink jika ditambahkan pada makanan. Nah, eritosin ini itu tidak dapat dipakai dalam produk minuman karena pewarna eritosin ini itu mudah diendapkan oleh asam. Nah, jadi pewarna eritosen ini itu termasuk jenis pewarna yang juga masih diperbolehkan digunakan sebagai pewarna makanan namun dalam batas penggunaannya. Nah, jadi batas penggunaannya itu antara 30 sampai 300 mg per kilogram makanan dan 0 sampai 0,6 mg per kilogram berat badan. Nah, jadi jika kita mengkonsumsi pewarna eritrosit ini dalam dosis yang tinggi, itu dapat bersifat karsinogen. Nah, selain itu, pewarna eritosin ini juga dapat mengakibatkan reaksi alergi seperti napas pendek, sesak napas, sakit kepala, dan ada iritasi pada. Selanjutnya ada puncau 4R. Nah, di mana pewarna ini itu merupakan pewarna merah hati yang biasa digunakan dalam berbagai produk. Nah, jadi pewarna ini itu juga termasuk salah satu jenis pewarna yang masih diperbolehkan untuk digunakan sebagai pewarna makanan, namun dalam batas yang ditentukan. Adapun batasnya antara 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, jadi jika pewarna ini itu dikonsumsi secara berlebihan akan berpotensi memicu hiperaktivitas pada anak. Nah, dan dapat menimbulkan alergi terhadap salisilat, atau biasa disebut dengan aspirin. Selain itu, pewarna ini itu juga dapat meningkatkan gejala asma. Nah, di negara-negara
di negara-negara seperti negara Amerika Serikat, negara Norwegia, dan di negara Finlandia, penggunaan pewarna pencoat 4R ini itu dianggap sebagai karsinogenik atau tercatat sebagai zat yang dilarang oleh US Food and Drug Administration. Nah, namun di Indonesia penggunaannya saat ini itu masih diperbolehkan untuk digunakan sebagai pewarna makanan. Nah, itulah tadi pembahasan saya terkait jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai macam pewarna makanan. Nah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.